Ya, baik. Selamat pagi teman-teman dan dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah kami diskusikan bersama. Kita mulai. Di sini di bisnis kami itu adalah toko makanan ringan, makanan cemilan gitu bernama Cemilesius. Bisnis plan ini disusun oleh kami berdua, saya Angga Nobel Mare dan rekan saya Jul Hidayat. Adapun sedikit ringkasan mengenai bisnis plan dari Cemilisius ini adalah Cemilisius ini adalah bisnis makanan ringan atau makanan kecil yang cenderung kreatif yang menjual es lumut hijau dengan dengan variasi lumer dengan varian rasa matcha dan melon. Matcha itu adalah rasa green tea. Di mana toko kami ini juga kami sertai dengan cemilan seperti risol mayo, risol sayur, risol ayam serta donat kentang dan tambahan seperti brownies bite. Kami juga menerapkan sistem penjualan fleksibel di mana itu pre-order atau melakukan open PO dan secara langsung atau offline di mana kami berjualan di pameran UMKM. Target utama kami dalam pangsa pasar Semilisius ini adalah yang pertama remaja, kemudian mahasiswa, dan pekerja-pekerja yang masih muda yang menyukai cemilan yang unik, lezat, serta terjangkau. Yang pertama kita masuk ke analisis industrinya. Industri makanan ringan di Indonesia itu terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan, di mana perkembangan-perkembangan yang signifikan ini tentunya didorong oleh gaya hidup masyarakat yang cenderung semakin dinamis dan meningkatnya konsumsi makanan instan serta camilan sebagai bagian dari rutinitas harian. Misalnya kita udah nggak asing lagi dengan makanan-makanan yang junk food ataupun makanan-makanan ringan yang cukup banyak standnya kita temui bahkan di setiap persimpangan jalan, di setiap persimpangan gang, di setiap persimpangan kampus itu selalu ada aja menu varian jajanan-jajanan kecil yang cukup unik. Tentunya cemilan kini itu tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan pelengkap, tetapi juga udah sebagai bagian dari lifestyle masyarakat modern. Dengan adanya tren makanan yang unik dan viral seperti es lumut hijau lumer dengan varian rasa seperti matcha dan melon, serta makanan kekinian seperti risol mayo, donat kentang, dan brownies bite yang cukup sering kita jumpai yang membuat terbukanya peluang pasar bagi pelaku usaha baru untuk menghadirkan produk yang inovatif dan menarik. Namun, tentunya walaupun terbukanya peluang pasar, adanya juga selalu tantangan-rintangan. Tantangan dan rintangan dalam industri ini tentunya mencakup persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku yang sering naik turun tidak stabil, serta perubahan tren yang sangat cepat, di mana pelaku usaha dalam bisnis ini dituntut untuk selalu kreatif, adaptif, ditambah lagi dengan sistem pemasaran modern seperti open PO dan jualan musiman seperti di pameran UMKM, tentunya menjadi solusi bagi kami pelaku usaha untuk tetap fleksibel dalam mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian. Selanjutnya, kami akan memberikan gambaran singkat tentang perusahaan kecil kami ini, di mana identitas perusahaan kami itu adalah nama usahanya Cemilisius. Lokasinya bertempat sekarang masih di Medan, Sumatera Utara. Basis produksi rumahnya masih dalam rumah atau kontrakan, dan sistem penjualannya fleksibel baik online maupun langsung melalui pameran UMKM. Bentuk usahanya itu sebenarnya UMKM, namun basis penjualannya itu pre-order dan event. Visi kami dalam Semilisius ini adalah mudah-mudahan menjadi brand cemilan kekinian lokal yang paling inovatif dan digemari di Indonesia, serta mencapai puncaknya pada tahun 2040. Sekilas tentang Semilisius, Semilisius ini hadir sebagai bentuk solusi dari cemilan kekinian yang manis, gurih, asin, yang bisa dinikmati siapa saja, kapan saja, tanpa adanya batasan umur ataupun batasan variabel lainnya. Produk kami tentunya hadir dengan kualitas rasa premium, namun masih menjangkau kantong-kantong kita terlebih mahasiswa. Cemilisius mengusung konsep hybrid, di mana produksinya rumahan,
Namun penjualannya kami andalkan melalui sistem Open PO dan berjualan langsung melalui booth atau stand pada waktu pameran UMKM berlangsung dan bazar makanan. Cemilisius kami ini menggabungkan inovasi rasa dan pemasaran yang modern. Untuk perkembangan saat ini, Cemilisius telah aktif menerima pesanan-pesanan Open PO kecil di daerah Medan dan sekitarnya, serta mungkin dalam waktu dekat yang belum bisa kami pastikan akan berpartisipasi dalam beberapa event UMKM lokal maupun di luar kota. Meskipun baru berdiri kemarin di akhir tahun 2024, awal tahun 2025, brand ini sudah sedikit dikenal di lingkungan sekitar kami yang promosinya itu masih dalam tahap mouth to mouth atau mulut ke mulut. Namun meskipun demikian, besar harapan kami target pengembangan bisnis ini mencakup sistem reseller dan memperluas jangkauan kami hingga melakukan open pre-order hingga keluar kota. Untuk status hukum dan kepemilikan, saat ini Semilisius masih berstatus sebagai usaha mikro, di mana usaha mikro tersebut masih boleh belum mendapatkan badan hukum yang pasti, yang dimana dimiliki oleh sekelompok mahasiswa pengusaha muda dengan sistem kepemilikan kolektif, di mana rencana legalisasi kepemilikan bisnis ini akan kami lakukan saat nantinya omset kami sudah stabil selama 6 bulan berturut-turut. Kita masuk ke tim manajemen dan struktur perusahaan. Untuk tim manajemen dan struktur perusahaan, karena masih merupakan perusahaan usaha mikro, di mana struktur organisasi Simelisius masih bersifat fleksibel, pembagian tugasnya belum kami pastikan atau kami tetapkan, di mana CEO ataupun manajemen umumnya itu berperan sebagai strategi dan visi usaha, serta untuk membangun relasi eksternal demi pengembangan kemajuan Simelisius. Adapun tim produksi untuk bertanggung jawab sebagai proses-proses yang terjadi selama produksi berlangsung. Yang ketiga ada pemasaran dan desain konten, di mana pemasaran dan desain konten ini adalah tim yang bertanggung jawab dalam membuat materi promosi, foto produk, dan sosial media, serta promosi-promosi lainnya dalam pengembangan kemajuan bisnis Semilisius ini. Adapun tim terakhir yang cukup penting dalam tim manajemen ini adalah tim keuangan dan administrasi, di mana tim ini bertugas untuk mencatat pengeluaran, pemasukan, serta laporan harian terkait apa saja yang terjadi di dalam kegiatan bisnis berlangsungnya Cemilisius ini. Eh, salah Pak. Kan tadi di rumah bilang di rumah sampai 4. Oke. Selanjutnya kita masuk ke model bisnis. Nah, Cemilisius ini merupakan model bisnis yang dari awal saya bilang adalah direct to customer atau sistem D2C, yang dimana sistemnya itu kita bagi dari beberapa sistem. Yang pertama, Open PO secara online, di mana tujuan ini untuk mengurangi atau mengefisiensikan biaya operasional dan overstock. Jadi, karena kebetulan bahan bakunya ini cukup tidak stabil terhadap waktu, intinya tidak bertahan lama, sistem Open PO ini adalah keandalan kami. Karena untuk mengurangi kerugian dan untuk mencegah terjadinya overstock. Selanjutnya adalah jualan di pameran UMKM, di mana jualan di pameran UMKM ini adalah sistem jualan yang langsung dan real, di mana bisa juga berguna untuk kami sebagai peningkatan branding, awareness, dan membangun relasi kami dengan konsumen secara langsung. Di mana yang tadinya kami secara open PO, kemudian di UMKM ini kami langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami langsung menjangkau pasar. Kemudian dari bisnis model ini kami juga melangsungkan beberapa strategi open PO dan seasonal boot, di mana produk dengan rotasi musiman ini mencegah agar penjualan kami tidak terlalu monoton. Di sini bisa kita lihat contoh kecil dari bisnis canvas model Semilisius. Bisa kita lihat di key partners, key activities, value proposition, customer relationships, dan key resources, channel, serta customer segment, dan cost structure, serta revenue stream. Selanjutnya, bisnis plan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jul Hidayat. Oh, oke, akan saya ambil alih lagi, di mana selanjutnya kita masuk ke analisis pasar. Di analisis pasar ini perlu kita tahu yang beberapa hal. Yang pertama, pesaing. Apa sih pesaing kita dan siapa sih pesaing kita dalam bisnis Semilisius ini?
Yang pertama itu ada tentunya brand lokal. Brand lokal yang juga tentunya menjual risol, donat, baik secara online maupun offline. Dan mungkin saja ada UMKM lainnya yang menjual bazar yang sama di stand serta ide yang sama. Kemudian ada toko-toko camilan yang mungkin franchise modern yang mungkin sama konsepnya namun memiliki perbedaan di penjualan saja. Namun kami Semilisius berani unggul dalam sistem inovasi rasa seperti matcha, melon yang itu cenderung lumer serta desain kemasan yang lebih Instagramable. Oke, kemudian selanjutnya di distribusi pangsa pasar, kami berani menjual makanan itu ke target-target yang lebih real seperti mahasiswa dan pelajar, komunitas-komunitas ibu rumah tangga, serta pengunjung-pengunjung pameran kuliner saat datang berkunjung di stand UMKM kami. Masuk ke 6 itu dijelaskan oleh rekan saya Jul Hidayat. Baik, di sini saya akan mulai dari rencana pemasaran. Untuk pemasaran dari bisnis kami ini, ada 4 media yang akan kami pakai. Yang pertama itu ada media sosial. Di sini kami akan melakukan promosi intensif melalui IG Reels dan TikTok, serta kami membuat challenge seperti lumerin hari lo untuk es lumut. Lalu kami akan membuat konten behind the scene dari produksi produk kami. Lalu yang kedua melalui website dan katalog digital. Jadi kami akan menyediakan katalog PDF dan link tree bio dan website landing page sederhana menampilkan PO mingguan. Lalu media yang ketiga yaitu kami akan melakukan kerjasama dengan komunitas seperti kolaborasi dengan influencer lokal atau kami juga akan join bazar melalui komunitas UKM. Lalu yang terakhir kami akan mengadakan promo dan diskon seperti beli 4 gratis satu untuk yang melakukan pre-order. Lalu kami akan mengadakan flash sale setiap Jumat sore dan diskon bundling risol plus donat. Selanjutnya, rencana desain dan pengembangan. Jadi bisnis kami ini bertujuan jangka panjang itu menjadi salah satu franchise cemilan lokal yang memiliki 10 lebih cabang dan reseller aktif di 20 kota pada tahun 2040. Untuk strategi dan milestone-nya kami tampilkan pada tabel ini. Jadi pada tahun 2025 target kami adalah resmi berbadan hukum dan sistem PO rutin 2 kali seminggu. Lalu pada tahun 2026 target kami adalah mengikuti 15 event pameran UMKM skala lokal. Pada 2027 target kami adalah punya tim tetap dan produksi di dapur produksi pribadi. Di 2029 targetnya yaitu memiliki sistem reseller aktif di 3 kota. Di 2031 targetnya adalah memiliki 1.000 pelanggan tetap dan pengiriman ke seluruh Jawa. Lalu pada tahun 2035 targetnya adalah buka gerai fisik Semilisius 1.0. Lalu pada tahun 2040 target kami seperti kami jelaskan di awal adalah memiliki 10 cabang atau franchise dan kehadiran di supermarket lokal. Strategi market plan. Jadi yang pertama yaitu dari branding, kami akan memakai kemasan-kemasan lucu dan unik untuk promosi online, akan melakukan promosi melalui IG, memproduksi konten viral, melakukan flash sale dan lalu untuk dan kolaborasikan join kuliner lokal dan sponsorship kecil. Lalu selanjutnya rencana operasional dan manajemen. Untuk rencana operasional sendiri, yang pertama kami akan produksi 2 hari sebelum PO ditutup. Lalu kami akan melakukan distribusi H 1 hari setelah itu. Lalu kami akan menyuplai bahan baku dari pasar lokal dan supplier tetap. Untuk rencana manajemennya, kami akan melakukan pelatihan sistem produksi standar untuk menjaga kualitas.
Kami juga akan membuatkan SOP, produksi, dan pengemasan, dan kami akan melakukan penerapan laporan keuangan harian sederhana menggunakan Google Sheet. Lalu yang terakhir adalah proyeksi finansial. Nah, dari rata-rata omset bulanan kami sekitar 7 juta rupiah. Nah, untuk biaya produksi dan operasional itu sekitar 3.500.000 rupiah. Maka laba bersih dari bisnis kami ini adalah 3.500.000 rupiah, di mana kami membutuhkan modal awal sebesar 2 juta rupiah untuk membeli bahan baku, kemasan, serta promosi di awal. Target balik modal dalam 1 bulan operasional dan memulai mengembangkan varian baru setiap kuartal. Cemilan sendiri memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bisnis cemilan kekinian yang disukai masyarakat luas dengan kombinasi sistem PO dan partisipasi di pameran, tambah inovasi produksi serta pemasaran digital. Kami optimis Cemilisius akan menjadi salah satu UMKM unggulan di bidang kuliner. Baik. Baik, terima kasih rekan saya Jul Hidayah. Mungkin sekian presentasi kami mengenai bisnis plan terkait toko usaha Cemilisius kami yang mudah-mudahan akan kami kerjakan, akan kami langsungkan seefisien mungkin. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan dalam presentasi kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih.